Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Mukafan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling serta teman-teman kelas D1 yang saya sayangi. Nah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang petugas dan landasan bimbingan dan konseling. Adapun para anggota dari kelompok 5 yaitu Melinda Eka Aditya dengan NIM T2018-4004 sebagai materi pertama. Kemudian Dewi Nurul Maghfirah dengan NIM T2018-4008 sebagai materi kedua. Dan Nabilatul Kamalia dengan NIM T2018-4035 sebagai materi ketiga. Berikut adalah pemaparan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Eka Aditya, NIM T2018-4004. Saya akan sedikit membahas tentang petugas bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Nah, sebelum kita membahas tentang petugas bimbingan dan konseling sendiri merupakan usaha-usaha pemberian bantuan kepada individu oleh konselor agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, secara umum terdapat dua tipe petugas bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Yang pertama yakni tipe profesional dan yang kedua tipe non-profesional. Yang pertama, tipe profesional. Petugas bimbingan dan konseling profesional adalah mereka yang direkrut atau diangkat atas dasar kepemilikan ijazah atau latar belakang pendidikan profesi dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru BK. Dalam artian tidak mengajar. Nah, petugas bimbingan dan konseling profesional direkrut atau diangkat sesuai klasifikasi keilmuannya dan latar belakang pendidikan seperti diploma 2, 3, atau sarjana strata 1, strata 2, dan strata 3, jurusan bimbingan dan konseling. Sedangkan petugas atau guru bimbingan dan konseling non-profesional yakni mereka yang dipilih dan diangkat tidak berdasarkan keilmuan atau latar belakang pendidikan profesi. Nah, yang termasuk ke dalam petugas bimbingan dan konseling non-profesional di sekolah dan madrasah yakni guru wali kelas, guru pembimbing, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah atau madrasah. Selanjutnya pada poin yang kedua yakni syarat-syarat guru bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Nah, menjadi guru bimbingan dan konseling memiliki syarat tersendiri sehingga untuk menjadi guru bimbingan dan konseling harus memiliki kualifikasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun syarat-syarat sebagai guru bimbingan dan konseling yakni yang pertama, guru bimbingan dan konseling harus memiliki ilmu yang mendalam dari segi teori dan mampu mempraktikannya. Yang kedua, guru bimbingan dan konseling dapat mengambil tindakan yang tepat dalam segi psikologis, yakni adanya keseimbangan dalam sisi psikologisnya. Yang ketiga, guru bimbingan dan konseling harus sehat jasmani dan psikisnya. Dan yang keempat, guru bimbingan dan konseling memiliki sikap ulet terhadap pekerjaannya dan juga dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik yang dihadapinya, sehingga peserta didik memiliki kepercayaan terhadap dirinya. Yang kelima, guru bimbingan dan konseling harus memiliki inisiatif untuk mengembangkan ide-ide yang dapat diterapkan
untuk kemajuan bimbingan dan konseling ke arah yang lebih baik demi kemajuan sekolah. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni guru bimbingan dan konseling bersifat supel, ramah, sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga guru bimbingan dan konseling menjalin hubungan dan mampu bekerja sama dengan stakeholder dan peserta didik di sekolah. Kemudian syarat-syarat menjadi guru bimbingan dan konseling menurut Thohirin dalam Ahmad Andri Budianto, yakni yang pertama, guru bimbingan dan konseling memiliki kepribadian yang baik, sehingga dalam memberikan layanan yang berkaitan dengan pembentukan perilaku dan kepribadian peserta didik melalui konseling, diharapkan terbentuknya perilaku positif dan kepribadian yang baik pada peserta didik. Yang kedua, guru bimbingan dan konseling di sekolah selayaknya memiliki pendidikan profesi atau S1 jurusan bimbingan dan konseling, dan sekurang-kurangnya mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, guru bimbingan dan konseling berpengalaman dalam memberikan pelayanan BK di sekolah, serta senantiasa menambah pengetahuan dan wawasan pembimbing atau konselor yang bersangkutan. Nah, untuk menjadi guru bimbingan dan konseling tidak cukup hanya dengan mengandalkan syarat-syarat yang telah ditentukan saja. Akan tetapi, untuk menjadi guru bimbingan dan konseling diperlukan pemahaman yang mendalam tentang etika memberikan layanan terhadap peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Nurul Makfiro, NIM T 2018-4008 sebagai materi kedua dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kompetensi konselor dan definisi landasan bimbingan dan konseling. Nah, kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Nah, menurut salah seorang pakar, pengertian kompetensi yaitu merupakan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru ataupun dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dalam Depdiknas menjelaskan kompetensi sebagai berikut, yaitu kompetensi bersifat personal, kompleks, serta merupakan satu kesatuan yang utuh menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjelaskan profesi tersebut. Dari beberapa paparan penjelasan kompetensi tersebut dapat kita tarik kesimpulan yaitu kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang ditetapkan konselor sekolah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalan. Yaitu tugasnya apa? Membantu peserta didik dalam menangani dan menyelesaikan masalahnya serta membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di dalam dirinya secara optimal dan maksimal. Nah, ada berapa sih kompetensi konselor itu? Kompetensi konselor ada 2. Nah, sebagai seorang pendidik yang kompeten, kita harus bisa menampilkan sosok utuh sebagai seorang pendidik dalam kinerjanya. Salah satu wujud seorang pendidik dapat dikatakan kompeten adalah mampu menguasai kompetensi profesinya.
kompetensi profesi konselor ada dua, yaitu kompetensi akademik konselor profesional dan yang kedua kompetensi profesional konselor. Apa sih kompetensi akademik? Yaitu seorang konselor harus memenuhi persyaratan akademik yang mencakup sarjana strata 1 bimbingan dan konseling dan telah mengikuti pendidikan profesi konseli atau PPK. Sedangkan kompetensi profesional konselor yaitu suatu kemampuan atau keterampilan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling melalui pendidikan profesi konselor PPK. Keterampilan melaksanakan bimbingan dan konseling menuntut seorang konselor untuk dapat mengoptimalkan layanan bimbingan dan konseling. Nah, strategi yang harus digunakan harus dapat mengoptimalkan layanan BK, mendorong konselor untuk dapat mengoperasionalkan berbagai macam instrumen dan teknik konseling serta asesmen bimbingan dan konseling. Nah, kompetensi juga dimaknai sebagai kepemilikan, penguasaan, dan keterampilan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang, yaitu dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru profesional. Guru apa? Guru BK yang dapat mengoptimalisasikan peserta didik secara optimal. Juga kompetensi konselor ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Ada 4, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Adapun yang menyangkut dengan kompetensi pedagogi, yang pertama yaitu menguasai teori dan praksis pendidikan, kemudian mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. Yang ketiga, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Nah, kompetensi kepribadian yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi sosial, menyangkut yaitu mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi profesional yang menyangkut yaitu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. Yang kedua yaitu menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling, kemudian merancang program bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, serta yang berikutnya yaitu menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Berikutnya yaitu memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Dan yang terakhir yaitu menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Nah, berikutnya yaitu pembahasan tentang landasan bimbingan dan konseling. Apa sih landasan itu? Landasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun secara istilah, landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai pondasi. Mengacu pada pengertian di atas tadi, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari suatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal, atau suatu pondasi tempat berdirinya suatu hal. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Nah, apabila tidak memperhatikan, pastinya akan ada ketimpangan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Nah, apabila landasan ini kuat, maka bimbingan dan konseling akan kuat juga, dan ketika landasan ambruk, maka bimbingan dan konseling akan lemah juga. Nah, apa sih landasan secara gamblangnya? Landasan dipakai sebagai konsep, hukum, teori yang menjadi alas atau tumpuan dalam praktis maupun teoritis bimbingan dan konseling. Nah, landasan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pijakan dalam mengembangkan semua hal terkait bimbingan dan konseling. Kedua, sebagai penjelas dan sumber pemahaman mengapa sebuah program bimbingan konseling diadakan. Dan yang ketiga,
mencegah program bimbingan dan konseling terjerumus pada penyimpangan. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan bimbingan dan konseling. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Sikun pribadi mengartikan filsafat sebagai suatu usaha manusia untuk memperoleh pandangan tentang segala yang ada dan apa makna hidup manusia di alam semesta ini. Kemudian yang kedua, yaitu landasan religius. Dibagi menjadi 3, yaitu manusia sebagai makhluk Allah, yang kedua sikap keberagaman, yang ketiga peranan agama. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Dalam bimbingan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Selanjutnya yaitu landasan sosial budaya. Kebudayaan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup, seperti perubahan konstelasi keuangan, perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan komunikasi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.